Oke, pada pagi ini kami akan melakukan pembersihan gulma. Ya, di pagi hari ini ada kopi lancuran sistem pagar, pembersihan gulma. Mumpung rumput-rumputnya ini masih sangat sedikit. Kalau sudah banyak, maka akan kewalahan. Gulma ini harus dibersihkan secara maksimal. Karena kalau tidak dibersihkan maksimal, kopi muda usia dini yang masih kecil akan kalah dengan gulma-gulma ini, tentunya mengganggu pertumbuhan kopi lancuran. Pembersihan gulma ini dilakukan setelah pemupukan ataupun ketika akan melakukan pemupukan. Karena kalau tidak dibersihkan, maka pupuk-pupuk tersebut akan dimakan oleh gulma-gulma ataupun rumput-rumput yang tumbuh di sekitar kopi kita. Teman-teman pemirsa dimanapun Anda berada ya, ini kopi ini kami tanam dengan jarak 1 meter berbanding 2,5 meter, dengan mengambil bibit dari bibit lokal cabitan. Tidak ada masalah, yang penting kopi. Dan jika nanti perkembangan kopi tersebut terdapat kopi unggul, kita akan kembangkan. Dan yang bukan merupakan kategori kopi yang unggul, maka akan kami ganti atau disambung dengan kopi unggulan ya. Hendaknya pembersihan gulma ini dilakukan secara terus-menerus. Cukup hanya di sekitaran kopi saja. Adapun yang lain opsional, boleh dilakukan, boleh tidak. Karena kalau tidak dilakukan pada sekitar kopi, pembersihan gulma ini terus-menerus, maka gulma-gulma ataupun rumput-rumput ini akan mengganggu pertumbuhan kopi kita. Bersihkan semaksimal mungkin. Bersihkan semaksimal mungkin. Lakukan terus-menerus. Jangan sampai gulma-gulma ini mengganggu pertumbuhan kopi kita. Nah, ini sangat menentukan kesuburan kopi yang kita tanam. Kita lanjut ke sana. Lalu kita ambil alih sini. Lakukan dengan penuh ketelitian, sabaran. Jangan sampai ada yang tersisa. Kalau gulma ini kok tidak dibersihkan, sudah barang tentu akan mengganggu pertumbuhan kopi yang kita tanam. Tidak usah nunggu waktu besok-besok. Lagi ada kesempatan waktu,
selagi ada kesempatan sehat, sering-sering kita tengok kebun. Sering-sering kita tengok kebun. Bagi Anda atau rekan-rekan yang merupakan khusus pekerja kopi, saya tidak merekomendasikan. Tapi bagi teman-teman yang kesibukannya itu luar biasa, tidak hanya pada berkebun kopi saja, ada yang sibuk kerja di kantor, sibuk kerja di pabrik-pabrik perusahaan, dan mempunyai keinginan untuk membudidayakan kopi robusta. Sempatkan walaupun hanya 1 jam, hanya setengah jam, kebun kita harus ditengok dan harus dirawat dengan maksimal, ya, dengan maksimal sesuai kemampuan waktu yang Anda sisakan untuk merawat kebun. Ini penting sekali, menurut saya penting sekali di rekan-rekan yang pekerjaannya itu tidak hanya bertani, bekerja di perusahaan, di kantoran, atau yang lain. Bertani, khususnya kopi, ini akan menjadi aset tahunan ataupun tabungan tahunan yang akan kita hasilkan selama 1 tahun sekali. Ini tidak terasa, tidak terasa. Maka kalau mempunyai kebun yang tidak ada tanaman sama sekali, kok tidak ditanami, itu sangat merugi sekali, karena itu adalah aset. Pokoknya sempatkan, walaupun setengah jam, walaupun hanya 1 jam, harus selalu menengok kebun pada tanaman kopi kita. Bukan terus menerus sampai mana kemampuan kita dan sampai kapan kita menghasilkan kopi-kopi yang kita rawat. Walaupun masih sedikit kayak gini, walaupun harus dibersihkan, karena mengingat kopinya itu masih kecil sekali. Jangan sampai rumput ini mengalahkan pertumbuhannya pada kopi. Pancuran ini yang baru seumur jagung, ya. Terus lakukan terus, jangan sampai ada gulma yang tersisa hingga mengganggu pertumbuhan kopi ini. Ini kami belum melakukan penyetingan yang kedua kalinya. Mungkin nanti setelah musim panen raya ataupun menjelang musim penghujan di tahun mendatang, kita akan melakukan penyetingan sebagai bahan untuk dihasilkan pada tahun 2027 mendatang. Nah, ini tahun 2025, 2026. Kita penyimpanan bahan 2027 bisa kita hasil petik hasil panennya. Oke, itulah seputar kegiatan kami, ya, cara membersihkan kopi pada usia dini. Semoga bermanfaat.